sebelum kita mulai nih, kita apa? Kita review-review dulu. Kira-kira Nayaka udah tadi kan udah ini ya udah ngasih tahu materinya nih. Nah, kira-kira Nayaka setelah udah diterangin belum? Apa belum di sekolahnya? Eh udah di udah dibahas di sekolah. Yang apa sih tadi Pascal ya? Udah. Nah, kira-kira Oh, menurut Nayaka ada yang sulit nggak? Maksudnya dari materi itu, Nayaka kira-kira eh, tetap pede atau atau somehow something in your mind that said kalau misalnya ini tuh kayak, oh ini kok materi baru kayaknya agak tricky nih atau gimana menurut Nayaka? pede-pede aja Atau sih, Sir. aman aja aman. Oh, soalnya Mm-mm. kalau Mister kan jujur nih, nah ya Kak, kalau materi SMA tuh kan Mister belum terlalu apa ya. Kalau Mister sendiri materinya Nayaka itu pas dilihat itu udah lama banget Mister nggak lihat Pascal Triangle. Nah baru tadi tuh Mister lihat Mm. kan, Mister pelajarin. Nah actually kalau misalnya Pascal itu sebenarnya Mister tahu konsepnya. Cuman kalau di sini kan eh, Pascal Triangle itu tadi Nayaka kirimnya sama binomial expression ya, ya Nayaka ya, Iya, Sir. yang nah apa Pascal Triangle and binomial expression. Nah nanti mungkin kita breakdown jadi dua dulu aja kali ya Nayaka ya. Jadi Pascal Triangle itu apa, Mm. terus kemudian binomial expression itu kayak gimana? Gimana? Oke, Kita Sir. oke ya. Jadi yang hari ini kita akan pelajarin, ini kita akan coba breakdown Pascal Triangle-nya dulu. Jadi kalau Pascal Triangle itu sebenarnya itu dari ini ya, dari tokoh fisikawan atau matematika terkemuka, Pascal Gross apa kalau nggak salah tuh. Atau namanya ada Pascalnya deh. Nah itu dia ngerancang segitiga yang ngebuat kita tuh jadi lebih mudah buat mengerti suatu ini nih. Jadi buat apa namanya? Nah, kita lihat dulu nih, Pascal Triangle. Ini kita share screen dulu ke Nayaka. Nah, jadi kita coba ini nih. Jadi kalau sekarang kita coba pelan-pelan dulu Pascal Triangle kita breakdown satu-satu dulu itu tentang apa sih gitu ya. Sebelum kita lanjut ke binomial apa? Binomial expression. Tuh. Nah, ini Pascal Oke. Triangle itu apa sih? Nah, itu triangle di mana each number equals the sum of the two above it. Jadi kayak, oh ini kayaknya nggak terlalu kelihatan deh ini. Ini kalau misalnya boleh Mister cari Pascal Triangle itu berarti ininya kayak gini nih. Ini kalau misalnya di share yang itu yang jelasnya kurang lebih kayak gini nih. Nah, nah ini ya, jadi dia itu bentuknya adalah segitiga, triangle. Nah, kemudian dia itu penjumlahan antara dua bilangan yang di atasnya. Jadi ini satu, terus kemudian kita segitiga berarti kan ke kanan sama kiri kita satu, ada habis itu satu lagi. Terus kemudian yang ini dijumlahkan jadi dua yang di bawahnya. Itu berlaku terus sampai bawah. Nah, ini sebenarnya kunci dari ngapalin Pascal Triangle itu adalah kita harus bisa ngelihat polanya aja, ngelihat pola. Jadi ini nanti kita akan coba bahas dulu nih. Jadi tadi yang ini kurang lebih, nah kurang lebih dari di apa segitiga Pascal itu dia sebenarnya banyak apa pattern code-nya gitu. Jadi makanya di apa ini Mister buatin PPT-nya itu berdasarkan
eh, solving mystery gitu ya. Jadi kita nih ada eh, counting combination. Nah, kemudian kita ada finding path, kemudian bisa juga buat probability. Terus kalau misalnya Nayaka somehow nanti kuliah mau jadi coding, coding tuh yang ngebuat aplikasi sama yang apa namanya, yang pokoknya bikin web-web buat buat berjalannya suatu aplikasi lah, web, aplikasi itu pokoknya pakai coding. Nah ini nggak nggak jauh dari penggunaan si Pascal Triangle gitu. Nah terus kita boleh lanjut. Nah ini ini pertanyaan ini aja sih, pertanyaan bocah kalau kayak gini. Jadi ada quick challenge buat brain powernya Nayaka. Kalau ini mah gampang nih, level 1, 3 plus 4. Ini mah gampang ya. 7, terus 5 plus 5, 10. Jadi karena yang pertama masih gampang nih, jadi cuman addition. Nah, kita yang selanjutnya nih ada pattern hunter. Nah, jadi di setiap triangle Pascal itu ada pattern. Jadi ini pertama contoh dulu deh. Ini ada 2, 4, 6, 8. Berarti patternnya yang selanjutnya berarti berapa nih? Habis 8. 10. 10. Nah, berarti patternnya plus 2 ya. Jadi 2 terus habis itu 4 berarti plus 2. 4 plus 6 itu plus 2 sama 6 plus 2 8. 8 plus 2 10. Jadi ini semacam apa? Biar biar Naya kegambar aja sih kalau di Pascal Triangle itu dia itu bisa langsung dihitung saja atau kita bisa lihat patternnya. Nih, jadi ini gimana sih kita build Pascal Triangle? Nah, kita dari atas dulu. Jadi ada paling atas itu row zero. Row zero itu nilainya satu. Nah, kemudian each number itu sum of two numbers above. Jadi row zero, kemudian row one itu jadi satu, satu. Kemudian kita ke bawah lagi ke row two itu berarti satu, terus habis itu satu tambah satunya ini kita jumlahkan. Ini jadi dua terus satu. Nah, kayak gitu lagi sampai bawah. Ini baru row two berarti ya. Berarti kalau misalnya jadi row three. Nih, kalau row three berarti satu tambah duanya tiga. Terus yang sampingnya juga tiga. Jadi pokoknya setiap row itu dia nambah panjang apa garis triangle-nya. Jadi misalnya yang row zero itu cuma satu, terus row one itu jadi satu satu, terus row two jadi satu dua satu, row three jadi satu tiga tiga satu, terus row four berarti kalau row four berarti adalah yang ini kita tambahin satu tambah tiga empat, terus tiga tambah tiga enam, tiga tambah satu empat. Gitu terus pokoknya sampai row kesekian kurang lebih. Nah, ini kita eh, sampai apa row 6 nih. Udah nyampe nih. Kira-kira kayak gini nih. Row 6 berarti kalau ini kan baru row 5 kayaknya deh. Ini 3, ini 4, 5. Kalau row 6 jadinya berapa menurut Nayaka? Row 6 jadi misalnya berapa nih? Satu. Di sini satu. Nah, ini berapa nih? Enam, Berapa? 6 enam, terus lima belas, 15, 20, 20. Terus ini 15, lima 6, satu. belas 6 1 ya. Nah, ini jadi kurang lebih kayak gini. Nah, gimana sih kita tahu cara biar nggak pusing di Pascal Triangle? Ini sebenarnya ada yang tadi udah Mister bilang ada patternnya. Sebentar, ini tadi yang ini udah kita lihat dulu. Nah, ini nih. Jadi ini nah ya kelihatan nggak ya dari ininya nih? Kelihatan, sir. Kelihatan ya. Jadi patternnya adalah kalau yang row pertama itu kan row zero kan satu. Row row pertama itu satu satu. Pokoknya yang diagonal pertama itu selalu satu. Yang ke sini nih.
diagonal pertama selalu satu. Kemudian diagonal yang kedua, yang ini tuh dia urutan biasa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu patternnya. Kalau yang diagonal kedua. Kemudian kalau diagonal ketiga, ini patternnya berubah. Kalau yang tadi kan pattern buat diagonal yang kedua kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pokoknya plus plus one lah ininya. Nah, kemudian kalau misalnya yang diagonal ketiga ini jadi satu, tiga, terus enam, 10, 15, terus 21, kemudian 28, terus kemudian 36 deh kayaknya. 35 sorry. Ini 36, 36, 6, 7, 8, 20, 15, 21. Nah, iya. Ini kira-kira menurut Nayaka patternnya gimana nih kalau ini? Tahu nggak Hmm, polanya? tambah satu. Jadi Tam- dua, tiga, empat, lima, ya, enam, jadi tujuh, ini delapan, ditambah sembilan. dua, benar-benar ditambah dua, ini tambah tiga ya. Jadi tambah satu semua tuh, tambah empat, tambah lima. Oh, nih berarti udah bisa nih plus enam, plus tujuh dan seterusnya. Itu. Terus kemudian pattern selanjutnya adalah, nah ini nih Plus agak lima. agak tricky nih. Kenapa? Sorry, Oh, ditambah oh enggak. pattern Enggak. pattern keempat berarti nih. Pattern keempat berarti kalau di sini kita lihatnya satu, empat, terus 10, terus 20. Ini berarti plus 3. Ini plus 6. Ini plus 10. Oh, ini 35 ya, plus 15. Satu. Oh, ditambahinnya ini nih. Nah ya Kak, tambah ini. Satu nggak dihitung. Tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, terus 35 tambah 21. 35 tambah 21 berapa? Hmm, Pattern yang ini hmm. nih. 4, sorry, 56 ya. Eh, 56, iya. ya. Terus habis tambah 21 tambah 28. Nah, berapa tuh? 56 tambah 28. Berapa tuh ya? Kayaknya 6 tambah 80-an deh. 28. Iya, Hmm. 56 tambah 28. Kayaknya 80-an deh. Iya benar. Berapa? Nayaka berapa kalau dihitung? 76 kan, Sir? Eh, really? 76? Eh, 56 tambah 28, li- Nayaka, sorry. oh, 56 Ber- sama 28. Iya, 82. 84. 84 ya. Nah, ini yang pattern bawahnya kayaknya berarti jadi ini nih. Ini ditambahin ini nih. Yang satu nggak lagi, sorry. Ini tambah ini. Jadi kita patternnya itu selalu apa ngikutin yang ada di atasnya, diagonal atasnya. Jadi kalau diagonal atas berarti ini tambah dua, tambah tiga, tambah empat, tambah lima, terus diagonal bawahnya berarti tambah tiga, tambah enam, tambah 10, tambah 15, gitu ya. Mm-mm. Eh, itu kurang lebih sih kalau apa? Kalau logiknya. Ini kita coba next dulu deh. Oh, ini Bisa. kalau misalnya in action itu kira-kira buat apa sih Pascal Triangle kalau misalnya di apa di dunia nyata atau di real world-nya. Jadi kalau di Pascal Triangle itu pertama buat probability master itu buat memprediksi apa kemungkinan yang akan terjadi di kedepannya. Itu biasanya buat di bidang fisika atau pokoknya yang berhubungan sama lab biasanya. Terus ada lagi nih, Pascal Triangle itu dia kita bisa menemukan buat nemuin jalan, Pathfinder. Jadi kalau yang Nayaka nggak tahu, kalau misal Nayaka buka Maps itu sebenarnya
Maps itu banyak banyak angka-angka yang nggak kelihatan di kita. Nah, angka-angka itu termasuk ada namanya Pascal Triangle. Jadi kalau misalnya Nayaka jadi salah satu apa ya pegawai Google, misal Google kan punya Maps tuh. Nah, itu Nayaka somehow nanti akan nge-breakdown beberapa numbers yang nanti pasti Nayaka, ini pas belajar pas SMA nih, Pascal Triangle. Jadi kalau misalnya itu bisa kita breakdown buat nyari jalan gitu. Jadi misalnya buat navigasi, bisa buat games. Nah itu di dalam games itu nggak cuman grafik doang. Jadi ada angka-angka juga yang bermain gitu. Kemudian ada lagi kalau buat ini adalah buat kode wizard. Nah ini buat algoritma dan AI. Nah, ini AI kan sekarang lagi marak banget nih, AI. Nah, AI itu dia itu nggak lebih dari sekedar angka-angka juga di dalamnya, tapi yang kelihatan di kita adalah AI itu pokoknya ya udah pinter lah. Pasti kalau misalnya Mister nanya Nayaka, pasti Nayaka tahu Grok nggak? Grok tahu, Grok sir. yang di Twitter. Iya, sir. Nah, itu kan berarti Grok ini dia sebenarnya itu adalah AI yang ditemukan oleh, pokoknya dikembangkan oleh inilah sama Twitter. Nah, itu juga banyak beberapa yang hampir semua yang menggunakan Pascal Triangle. Nah, kemudian kalau misalnya Nayaka, misal nggak mau masuk apa coding, nggak mau masuk buat web, tapi Nayaka minatnya misal di matematika murni. Nah, ini Nayaka juga bisa nih apa menyelesaikan beberapa problem yang kompleks. Nah, ini buat advanced math. Jadi nanti kalau misalnya Mister boleh spill, kalau misalnya Nayaka nanti kuliah, itu nanti Nayaka akan ketemu namanya kalkulus. Kira-kira Nayaka ini nggak udah pernah dengar belum namanya kalkulus? Pernah, sir. Pernah ya. Nah, kayak gitu. Nanti kita kalau di kalkulus mungkin nanti akan berkutat sama si Pascal Triangle juga nih. Gitu. Itu ya kurang lebih. Nah, ini coba boleh Nayaka ini deh. Sekarang kita pindah dulu pakai pakai whiteboard. Kira-kira Nayaka bisa nggak ngekonstruk Pascal Triangle-nya nih? Sampai row berapa ya? Kira-kira sampai row 4 dulu deh. Row 4 dulu kira-kira Nayaka bisa nggak Pascal Triangle-nya? Nanti habis ini Bisa. kita refreshing dulu kali ya. Habis ini kita habis ini main Kahoot dulu deh sebelum kita ada latihan soal. Jadi ini dulu construct Pascal Triangle-nya. Kemudian kita break, break habis itu kita main game dulu sebelum kita ini latihan soal. Oke, sir. Oke, gimana gimana? Hmm, Row row 4 aja ya, row 4. Satu satu. Oke, itu row satu, row 2, row 3, satu tiga tiga satu, row 4 satu 4 6 4 satu. Oke, row 4 clear ya. Coba sampai row 6. Row 6 ini udah row roll 4. 6. Row 4 nih, sekarang row 6. Hmm, Satu 5 4 tambah bentar, 6. sir. Oh, Koneksi ini aku kayaknya. lagi lagging, sir. Oh ya ya ya. Take your time aja, take your time. Ini 5 terus ini jadi berapa tuh? Hmm, Oke, 10 10 5 1. Oke. 10 6 15 20 15 6 1. Oke.
Ini udah sampai row ini ya, udah sampai row 6. Ini patternnya udah kelihatan belum di Nayaka nih? Yang diagonal. Kelihatan. Kelihatan ya, ini Kelihatan diagonal yang sih. pertama nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya kan? Terus yang diagonal yang kedua, satu, tiga, enam, 10, 15. Nah, kayak gitu tuh. Ditambah dua, ditambah tiga, ditambah empat, tambah lima, tambah enam. Terus diagonal yang ketiga, satu, tambah tiga, empat. Terus satu, empat, empat tambah enam, 10, 10 tambah lima, 15. 10 tambah, sorry, 10 tambah 15. Oh, 25 nanti. Ini aneh. Ini 15. Terus ini 20. Oh iya, iya benar-benar nanti. Itu yang 35 nanti row ke 7. Oke, ini nah aku udah bisa sampai row 6. Nanti kita lanjutin lagi deh. Ini kita coba sekarang main Kahoot dulu nih. Main Kahoot nih sebentar. Ini kita Kahoot. Kahootnya kira-kira yang universal aja ya, biar nggak terlalu susah. Bentar, Oke. kita coba apa nih? Oke, ini Pascal. Oh tadi udah nih. Kalau ini tadi udah, terus kita coba share. Ntar jelajahi. Yang gampang. Oh, nah ya Kak, EPL ngikutin kan ya? Premier League. Apa MPL. enggak? Lagi enggak, Sir? Oh lagi enggak? Atau Nayaka ada yang pengen ini enggak? Kira-kira topik yang pengen Nayaka kepengen bahas. Selain selain di luar match juga nggak apa-apa. Enggak ada sih, Sir. Nggak ada. Oh, berarti Mister aja nih ya. Yang apa? Yang cari nih sebentar. Berarti apa ya? Kita ini aja deh. eh World ini aja deh. Kalau nama-nama bendera kira-kira Nayaka tahu nggak? Hmm, Flag of the World. Jadi tahu misalnya sih, misalnya kayaknya tahu bendera sih, Sir. Monaco. Bendera Monaco misalnya putih, merah putih sama kayak Indonesia. Nah, kira-kira bisa nggak ya Nayaka? Kita coba nih. Oh, ini ada berapa nih? Aduh, banyak banget nih. Bentar, bentar. Oh iya nih. Ini aja deh kita coba yang ini nih. Kita coba. Banyak dulu aja baru ya. Baru yang surface dulu aja kali ya. Gak apa ya Nayaka ya. Hmm, Perlahan-lahan. nggak apa-apa, Sir. Oke. Jadi kita balik lagi. Jadi kalau di Pascal Triangle itu kita kurang lebih itu berkutat sama binomial theorem. Nah, ini buat ngitung berapa sih kalau misalnya yang apa linear equation sama quadratic equation kan mungkin masih gampang ya. Misal ada ini nih, misal ada x plus 1 kuadrat. Nah, ini kan masih gampang ya cara nyarinya. Nggak usah pakai Pascal triangle tuh pun bisa. Tapi kalau misalnya nanti binomial apa kalau misalnya ditanya x plus 1 terus ini ada pangkat 6. Nah, ini di sini kita keteteran kalau dijabarin satu-satu. Misal dijabarin kayak X tambah satu kali X tambah satu. Kan ini wasting time ya jadinya ya. Nah, ini kita Iya, Sir. eh, adanya Pascal Triangle itu ya buat itu. Buat ngebantu kita buat si binomial, si apa, yang bentuk binomial teorem ini kita bisa ngitung. Jadi sebelum kita masuk ke situ, Mister jelasin dulu binomial expression itu adalah sum or difference of two terms atau dua suku. Jadi jumlah eh, apa namanya operasi hitung atau dari dua suku. Jadi misal nih kan ada x tambah satu. Nah ini ada dua terms. Terms yang pertama itu x, kemudian terms yang kedua itu y. Atau dari
variabel yang berbeda. Misal kayak gini, 3x tambah 2y. Nah, ini sama juga termsnya itu 2. Jadi, kalau di Pascal Triangle ini, dia biasanya khusus untuk yang dua terms atau binomial terms gitu. Binomial expression, sorry. Nah, gimana caranya kita bisa ngitung binomial expression itu lebih dari 2 atau power higher than 2. For example, if we want to find x plus 1 pangkat 7. Nah, ini kan berarti sangat ini ya, kalau misalnya dihitung satu-satu, yang tadi udah Mister omongin, itu pasti capek. Nah, kita bagaimana caranya pakai memanfaatkan si Pascal Triangle ini untuk bisa mendapatkan si hasil X plus 1 pangkat 7. Itu. Nah, ini coba kita ke bawah. Nah, ini tadi yang tadi udah Mister jelasin juga, jadi binomial expression itu adalah jumlah atau penjumlahan atau yang tadi yang terdapat pokoknya intinya dua suku kalau binomial. Kalau polinomial itu berarti satu. Poli itu satu, bino itu dua. Kalau yang banyak ada mialnya juga tapi Mister kurang kurang familiar. Nanti coba deh dicari aja. Nah, misal kalau misalnya Pascal Triangle kan tadi kita udah belajar nih. Jadi gimana kita generate Pascal Triangle by writing down the number one, then we write the new row with number one twice. Pokoknya row satu twice, row 2 jadi pokoknya setiap bentuk segitiga itu pokoknya jadi ada tanda apa ada angka satunya. Nah, tadi Nayaka sudah sampai row 6 ya tadi kalau nggak salah ya, kurang lebih. Oh iya, sir. Ya nih, udah row 6. Nah, ini gimana kita cara menggunakan Pascal Triangle itu untuk expand a binomial expression. Jadi lihat nih, contoh A plus B kuadrat. Itu equal berarti kan A plus B dikali A plus B. Itu kalau misalnya kita jabarin normal, ya berarti cuman A kuadrat tambah AB tambah AB tambah B kuadrat. Jadinya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini bisa juga kita observe nih. Kalau ini nilainya satu, terus ini ada dua, terus ini ada satu. Nah, berarti sesuai sama Pascal Triangle. Ini row berapa menurut menurut Nayaka kalau misalnya ini row berapa? Row satu apa row zero atau row 3 nih yang 121. 121 tuh yang Row, row 2, sir. row 2 ya, Eh, row 121. Iya benar benar benar. Kalau row satu berarti cuma satu satu. Iya benar. Nah, jadi kita observe nih following in the final result. Nah, jadi yang pertama, as we move through each term from left to right, the power of A decrease from 2 down to 0. Terus kemudian the power of B increase from 0 up to into 2. Terus yang ketiga, coefficient of each term 1 to 1 are the number which appear in the row of Pascal triangle beginning di row 2. Nah, kemudian the term uh, 2AB arise from contribution of 1AB and 1BA. For example, 1AB plus 1BA equal 2AB. This is the link with the way the 2 in the Pascal triangle is generated. Jadi, kalau misalnya dia pangkat 2, berarti yang di tengah-tengah ini adalah 2AB. Yang di depannya 1, yang belakangnya 1. Nah, gimana kalau misalnya kita expand further jadi apa? Jadi pangkat 3 atau pangkat banyak. Ini kita lihat dulu kalau misalnya pangkat 3 berarti di row 3. Di row 3 berarti kombinasinya berapa? Nah ya Kak. Kalau di row 2 kan 1 2 1 aja ya. Kalau di row 3 berarti berapa iya. tadi? Kalau satu, Satu tiga, satu, tiga, satu tiga satu, tiga, tiga tiga, tiga satu. satu. Jadi ada 4 ya. 4 number jadi 1 3 3 1. Nah kurang lebih nanti jawabnya jadi kayak gini nih Nayaka bentuknya. Jadi
Kalau misalnya ditanya A plus B pangkat 3 itu berarti 1 A pangkat 3 tambah 3 A kuadrat B tambah 3 AB kuadrat ditambah 1 B pangkat 3. Nah ini sebenarnya bukannya Mister mau ini ya. Kalau misalnya ini tuh sebenarnya apalan sih. Kalau kayak gini nih. Ada A kuadrat B sama AB kuadrat. Nah ini beda sama yang tadi. Ya kalau tadi kan AB sama BA. Nah kalau ini masih bisa dijumlahin nih. Nah ya Kak. Nah kalau ini nggak bisa dijumlahin. Ada A kuadrat B sama AB kuadrat. Kenapa nggak bisa dijumlahin menurut Naya Kak? Ini balik lagi ke materi pangkat eksponen. How do you think? Kenapa nggak bisa dijumlah? Karena A-nya pangkat 2, B-nya biasa yang pertama, Sir. Tapi yang kedua Ah, B-nya pangkat, Sir. Jadi itu nggak bisa, nah, Sir. nggak bisa ya. Jadi kalau di eksponen, kalau misalnya yang dijumlahin itu berarti yang harus pangkatnya sama. Jadi misal eh, variabelnya sama, terus pangkatnya juga harus sama. Jadi misal kalau ini kan ini ada pangkat 2, ada pangkat 1. Walaupun variabelnya sama-sama A, nah ini nggak bisa kita kita nggak bisa gabungin, kita nggak bisa apa eh, pokoknya nggak bisa dijumlah lah. Jadi kita kayak gini aja nih jadinya. Nah, terus yang B juga sama. Yang B sama B kuadrat itu dia walaupun eh, variabelnya sama, tapi karena eksponennya beda, ini ada pangkat 2, ini pangkat 1 itu tidak bisa dijumlahkan. Jadi seperti itu sih, basic buat pangkat. Jadi kalau misalnya bentuk eh, A plus B pangkat 3 itu berarti 1 3 3 1, di mana satu itu adalah A pangkat 3, B-nya itu yang 3 itu A kuadrat B ditambah 3 AB kuadrat ditambah B pangkat 3 itu. Jadi kalau misalnya bisa kita breakdown thinking of A plus B eh, pangkat 3 S A plus B terus apa dikali A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan ini, jadi tinggal kita apa distribusi ya. Ini ke sini kira-kira Nayaka udah pasti tahu lah cara distribusi, ngitung distribusi. Nah, ini kalau sampai pangkat 3. Kira-kira kalau di sekolah Nayaka udah sampai pangkat berapa buat binomial expression ya? Atau belum sampai sini? Binomial. Oh, belum belum mulai kalau binomial, Sir. Baru dibilangin aja, Sir. Oh, baru di Pascal triangle-nya aja berarti ya? Iya, baru diinfoin gitu, Sir. Oh, oke oke oke. Jadi kayaknya buat yang sekarang nggak terlalu banyak dulu, soalnya takut Nayaka bingung juga apa ngerjainnya. Tadi kan Nayaka udah ngerjain yang Pascal sampai row 6 ya. Nah, itu buat buat hari ini kayaknya cukup yang latihannya itu aja. Soalnya takutnya kalau misal ditambahin ini Nayaka jadi agak bingung. Kenapa sih kok bisa kayak gini, Sir? Kenapa sih apa namanya? A plus B pangkat 3 kenapa formatnya jadi kayak gini? Nah, nanti kita coba breakdown di pertemuan selanjutnya aja. Oke? Kira-kira Oke. kalau sekarang kayaknya kita lanjut ke yang ini dulu deh, yang apa Pascal Triangle yang row berapa ya? Sampai tadi kan row 6 ya. Ini coba Mister Iya. ini dulu lagi deh. Tadi sampai row 6 itu kalau nggak salah mana ya ada ininya nggak? Ah, ini dari sini aja deh. Ini kan udah row 5 ya ini. Ini row 5. Tadi kan Nayaka udah 1 6 15 20 15 6 1. Nah, coba Nayaka breakdown lagi sampai sampai row 8. Kira-kira bisa nggak row 8? Ini kan row 6 ya. Masih row 6 nih. Row 6. Kira-kira Nayaka bisa nggak dari row 6 ke row 8? Oke, oke.
7, 21, 35, 35 lagi, 21, 7. Oke, itu yang row 7. Nah, buat row 8. Row 8-nya berarti 8, 28 ya, 28. Nah, itu yang tadi tuh 21 tambah 35, 57, terus 70 ya, 35 tambah 35, 70, terus 57 lagi, terus 28, baru terakhir, udah ya, 8. Oh iya, oh 18, 28, 56, 78, 56, 28, 81. Wah, banyak banget nih. Oke, kayaknya buat hari ini sampai situ aja. Nah ya Kak, takutnya ini pokoknya kita pelan-pelan dulu aja daripada nanti bingung. Jadi buat pertemuan selanjutnya mungkin akan lebih latihan ini, latihan sama binomial expressionnya. Itu ya. Oke, sir. Oke, ini kayaknya Mister tutup dulu, Mister stop share dulu. Ya Nayaka udah bisa login kan ya? Di apa Algonovanya udah bisa login? Udah, sir? Udah ya. Kalau ini Mister Iya, cek sir. dulu deh sebentar. Ini kita kita cek. Oh iya udah nih. Nayaka udah nih. Oke. Itu di apa? Di webnya itu sebenarnya banyak ininya Nayaka. Kalau misalnya Nayaka penasaran ya, itu ada Hall of Fame, ada apa? Ya kalau misalnya kalau ini kan ini ada laboratorium, ada toko, ada Hall of Fame. Kalau laboratorium sebenarnya buat kalau misalnya Nayaka ikut apa namanya? Ikut les selain math, di sini ada Roblox, ada Python gitu-gitu. Nah, itu disuruh ada projectnya. Nah, ini laboratorium tuh buat itu tuh, buat project. Kalau misalnya Nayaka join misalnya. Terus kalau misalnya Nayaka iseng, boleh lihat juga di Hall of Fame nih. Nah, itu ada banyak beberapa karya adik-adiknya Nayaka yang udah banyak dimainin nih. Ada Scratch, ada apa? Ada Roblox. Banyak kan sih Scratch sih sama gambar biasanya. Nah, ini sebenarnya kalau buat Nayaka mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa, nggak terlalu interesting, tapi boleh dilihat-lihat aja di Hall of Fame-nya. Oke, kayaknya untuk Oke. hari ini itu aja dulu. Sebelum ditutup, Nayaka ada yang mau ditanyain atau ditambahin? Enggak sih, sir. Silakan. Oh, nggak ada. Oke, kalau Enggak, nggak sir. ada, berarti kita cukupkan dulu pertemuan sampai di sini. Thank you, Nayaka, buat hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mister minta maaf kalau misalnya Mister ada kesalahan dalam menerangkan sesuatu ke Nayaka sehingga jadi nggak paham. Mister juga masih manusia, masih perlu belajar juga. Jadi untuk selanjutnya kita ketemunya lagi berarti hari Sabtu minggu depan ya, Nayaka ya. Yang minggu Iya. ini kan jadinya hari ini nih, minggu ini. Oke. Eh, Baik, Kamis terima. jadi gak, sir? Bentar. Kamis, sebenarnya Nayaka udah bilang ke ini belum? Mana? Mana, sir? Udah bilang ke Mama belum? Kalau apa, sir? Kalau sebentar. Ini soalnya Mister cuman yang Sabtu ini Mister majuin ke Selasa doang. Nayaka. Kalau yang Kamis Mister belum tahu tuh. Soalnya kalau Kamis Mister jadwalnya itu udah padat. Nayaka kan pulang kan jam 4 ya, Nayaka ya. Nah, kalau mau Kamis, Tapi nggak apa-apa Nayaka, sih, sir. iya kalau misalnya mau Kamis, Mister ada baru free-nya tuh jam 9 Nayaka. Nayaka kira-kira mau nggak tapi? Kalau misalnya mau Oh, ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya mau, ntar aku lihat dulu ya, sir. ya. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Berarti kita ketemunya lagi tanggal, berarti tanggal 24 berarti kita ketemunya. How. Kita coba, Oke, sir. eh, oke.
Nanti Nayaka bisa apa tanya-tanya dulu aja ke Mama dulu ya. Kalau misalnya Mama maunya Nayaka les lagi, itu Mister bisa kondisiin. Maksudnya Kamis, tapi kalau mau Kamis, Mister bisanya dari jam 9 malam baru free. Kalau misalnya belum ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya belum mau juga nggak apa-apa. Oke, sir. Oke, gimana? Udah ada lagi yang mau ditanya? Itu aja, itu aja, sir. Oke, itu aja. Oke, thank you once again buat Nayaka untuk hadir hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti after tanggal 24 berarti ya kalau nggak ada perubahan. Oke, thank you Nayaka. See you later. Selamat istirahat. Oke, thank you, sir. Thank you.